kesempatan hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan yang indah. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau tuliskan ribuan tahun yang lalu dan masih terpelihara sampai saat ini. Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu melalui kebenaran firman-Mu ini kami memperoleh pengetahuan jalan keselamatan yang sesungguhnya. Tuhan, pada saat ini kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong Engkau yang menolong kami agar senantiasa Roh Kudus-Mu lah yang membantu kami, sehingga firman-Mu bisa kami implementasikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kita ingin merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Itu tanpa iman tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata bahwa tanpa iman tidak mungkin ada satu orang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu mengapa? Karena satu hal, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Karena setiap manusia itu memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Manusia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Manusia sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Dan nanti Tuhan akan menghakimi setiap orang. Dan penghakiman yang Tuhan lakukan adalah penghakiman yang adil. Mengapa? Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10 berkata, semuanya sudah berdosa. Bahkan di ayat yang ke-23 dari Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 berkata, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat atau yang dikasihi dalam Tuhan, bagi setiap orang yang merindukan keselamatan, menginginkan bisa bersama-sama dengan Tuhan, tentu dia harus menyelesaikan segala dosanya. Dia tidak mungkin bisa kembali kepada Tuhan dengan usaha pekerjaannya. Dia tidak mungkin bisa bersama-sama dengan Tuhan dengan usahanya sendiri. Kalau kita lihat di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 dan ke-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah engkau memegahkan diri. Oh saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kembali ditegaskan di dalam kitab Titus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-5 dikatakan, kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha pekerjaan kita bisa dibenarkan oleh Tuhan, tetapi oleh permandian kelahiran kembali. Oleh sebab itu, di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-6 berkata, tanpa iman tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang iman, ini karena ada satu tanggung jawab yang Tuhan tuntut kepada manusia. Tuhan menuntut iman kepada manusia. Mengapa? Karena ketika kita lihat di dalam kitab Kejadian, bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tidak bisa menyelesaikan dosanya. Tuhan memberi mereka jalan yang sangat indah. Tuhan memberikan suatu jalan yang hanya Allah sendirilah yang bisa melakukan itu. Kalau kita lihat manusia tidak mungkin bisa melakukan itu. Tetapi hanya Tuhan sajalah yang bisa melakukan itu. Oleh sebab itu dalam kitab
Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 itu adalah satu janji yang nantinya tergenapi di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, Tuhan menuntut tanggung jawab manusia. Tuhan menuntut bagaimana sikap manusia terhadap Tuhan sendiri. Apakah manusia bisa mengikuti seluruh kebenaran firman Tuhan atau tidak? Nah, oleh sebab itu Tuhan menuntut iman manusia. Tuhan menuntut iman manusia mengapa? Karena di dalam iman itu sangat tergambar jelas. Kalau kita lihat definisi iman yang sesungguhnya di dalam pasal yang ke-11 ayat yang pertama ini dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu meliputi dua. Yang pertama tadi adalah bukti. Yang kedua adalah dasar. Bukti dan dasar adalah sesuatu hal yang paling penting. Bagaimana kita bisa percaya Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat kita? Tentu karena bukti di dalam Alkitab sudah memberitahukan kepada kita bahwa seluruh nubuatan perjanjian lama itu digenapi oleh Yesus Kristus. Dan Yesus Kristuslah yang sebagai jalan keselamatan manusia. Yesus Kristuslah yang dipakukan di atas kayu salib. Yesus Kristuslah yang menanggung segala dosa manusia. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kedua. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggungkan segala dosa manusia. Dan firman Tuhan berkata, ketika kamu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Dia sudah dibangkitkan, maka kamu pasti akan diselamatkan. Tanggung jawab kita adalah percaya. Percaya dan bertobat dari segala dosa kita. Tuhan tidak menuntut kita untuk berbuat segala sesuatu untuk keselamatan kita. Tuhan tidak pernah meminta kita, usaha kita untuk mendapatkan keselamatan itu. Tuhan hanya menginginkan satu iman di dalam kehidupan kita, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu di dalam kitab Korintus dikatakan bahwa kebenaran Yesus Kristus itu telah menghapus segala dosa. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Tuhan Yesus melunaskan segala dosamu. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Satu tuntutan Tuhan, yaitu iman. Kalau kita sudah memiliki iman, maka Roma pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-9, kita pasti akan diselamatkan. Karena di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama dikatakan, demikian tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang-orang Ibrani berkata dengan sangat tegas, dengan sangat-sangat luar biasa, dia berkata, tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab memberikan kita suatu penekanan yang sangat jelas bahwa iman adalah sesuatu hal yang sangat penting. Imanlah yang membawa kita kepada pembenaran di dalam Yesus Kristus. Kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan, kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggungkan segala dosa kita, bagaimana mungkin kita bisa diselamatkan? Bagaimana mungkin kita bisa meresapi kasih Kristus yang begitu besar kepada kita? Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Tuhan menuntut tanggung jawab, percaya dan bertobat akan mendapat kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada kesempatan hari ini mengingatkan kita bahwa iman adalah sesuatu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu tema kita, tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat yang ke-12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Dia. Sebab
di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat